Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ya. Pada sore hari ini saya dan rekan saya akan menemani teman-teman yang di rumah untuk berbuka puasa. Saya Nofrinda dan rekan saya Anissa Nur Inayah. Inilah Ramadan itu indah. Oke, sore hari ini saya dan Anissa ini ya, kita memulai ini program baru di Jurnal TV ya buat teman-teman. Jadi selama sore ini kita bakal nemanin teman-teman di rumah untuk menuju berbuka puasa. Betul sekali. Yang mana setiap harinya akan ada tema-tema yang akan kami hadirkan. Dan tema pada sore hari ini adalah keutamaan berpuasa. Nah, untuk berpuasa pasti ada apa ya? Ada berkahnya dan juga ada larangannya, betul, ada syaratnya gitu iya. ya. Dan untuk apa nih tadi kita keutamaan berpuasa. Keutamaan berpuasa itu yang pertama, yang pastinya kita berpuasa ini adalah pahalanya berlipat ganda. Nah, itu alasan kenapa kalau di bulan puasa itu kita sering ngeliat nih orang-orang banyak apa ya, bersedekah terutama kepada anak yatim ataupun berbagi takjil di pinggir jalan gitu ya. Karena itu menambah pahala kita menjadi berlipat ganda. Ya, karena pintu-pintu surga juga dibuka dan pintu neraka ditutup katanya pada bulan puasa ini. Itu keutamaan banget ya. Makanya mari kita berlomba-lomba meskipun kita walau di rumah saja. Nah, hashtag kita pada hari ini dan hashtag kita selama Ramadan adalah walau di rumah saja. Walau di rumah saja ya, boleh. Iya, tapi kita harus bisa menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Meskipun kita di rumah saja, tapi ini adalah berkah untuk kita bersama. Jangan sampai kita di rumah saja kita bermalas-malasan beribadah. Nah, itu jangan sampai, betul? Betul banget. Dan apa ya, kita ketemu di bulan Ramadan ini aja tuh alhamdulillah gitu ya. Banyak teman-teman kita yang mungkin di tahun ini belum bisa nggak ketemu bulan Ramadan, dan kita yang masih dikasih kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan, perbanyaklah beribadah, mengaji, tadarus, dan masih banyak amalan-amalan lainnya. Dan yang pasti kalian jangan kemana-mana ya. Kan biasanya kita bakal ngabuburit kan kalau Ramadan, tapi khusus tahun ini kita ada sedikit istimewanya. Nah, istimewa. Jadi ya istimewanya meskipun kita pada hari ini, pada detik ini kita berada di musibah wabah corona, meskipun seperti itu, tapi kita tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk menyambut bulan Ramadan. Iya dong. Dan ini kan ada apa ya? Ada sisi positifnya. Betul sekali. Karena pas selama Ramadan kita kan nggak ngabuburit, otomatis kita di rumah terus. Dan pastinya kita banyak juga berkumpul dengan keluarga. Nah, itu yang saya omongkan. Jadi meskipun ini adalah mungkin bagi kita adalah musibah, ini adalah sisi yang banyak sekali merugikan orang banyak. Namun apa yang sudah ditetapkan Allah itu pasti ada nilai positifnya, dan salah satu nilai positifnya adalah kita bisa berkumpul dengan keluarga, yang mana mungkin tahun dulu kita agak kurang berkumpul dengan keluarga, dan tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dengan keluarga kita di rumah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ngaku nih ya buat teman-teman yang kalau bulan Ramadan itu lebih banyak ngabisin waktu sama teman-temannya. Nah, kan biasa kan bukber nih, betul. Mana belum bukber SD, angkatan SD, SMP, SMA, kuliah, belum lagi teman geng inilah, geng itulah. Betul. Sampai kita tuh kadang lupa gitu kan. Sama keluarga di rumah, yang bahkan ibaratnya ibu kita, orang tua kita yang sudah memasak untuk kita, ya kita maaf kita buka puasa di luar, ya itu mungkin agak mengecewakan orang tua kita. Nah, makanya ya mungkin kita baru sadarnya sekarang. Nah, itu salah satu sisi positifnya yang mana Allah kasihkan kesulitan untuk kita pada saat ini, tapi ada juga yang bisa kita ambil pelajarannya. Iya, dan mungkin ya kalau bulan Ramadan kan biasanya ngabuburit beli jajan gitu kan. Betul. Nah, karena wabah ini mungkin kita jadi lebih kreatif nih. Kita bikin masakan di rumah. Nah, jangan lupa untuk terus saksikan di Ramadan itu karena akan ada tayangan kita untuk membuat takjil. Wah, ini yang saya tunggu-tunggu nih pokoknya. Pasti pemirsa di rumah akan masak untuk keluarga di rumah apa sih? Biasanya kan kadang kreativitas itu muncul secara tiba-tiba. Bener-bener. Masak apa ya buat keluarga biar enak ini. Nah, nanti akan ada saatnya, makanya saksikan terus Ramadan itu indah di Jurnal TV. Iya, jadi buat kalian yang bingung, aduh mau ngapain, tenang-tenang, gak usah khawatir, kita bakal ngasih tips. Jadi nggak mesti
kalian harus searching di Google kan kadang-kadang bingung kan, aku mau Iya. yang mana nih. Nah, ikutin kita aja. Itu insya Allah gampang ya, Iya, gampang dan betul. bahannya tuh mudah banget dicari. Iya. Selanjutnya keutamaan puasa ini apa nih? Oke, maaf ya, saya buka catatan dulu. Oh ya silakan nggak apa-apa. Nah, ada beberapa keutamaan puasa. Yang pertama, diampuni dosa-dosa kita di masa lalu. Masya Dalam Allah. hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan menghadap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, makanya kita di bulan Ramadan itu berserah diri kepada Allah, kita bersungguh-sungguh. Ibadatnya gini, kita beribadahlah seakan-akan kita mati besok hari. Bener banget. Dan yang kadang orang lupa, ibadah itu benar, kita ibadah tuh kayak sholat, ngaji, ibadah. Tapi sebenarnya kayak kita sekarang bekerja, kita melakukan hal baik. Kalau kita niatkan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu termasuk ibadah, teman-teman. Iya, kita juga mendapatkan pahala seperti itu. Jangan kalian nih udah capek-capek puasa kerja, niatnya cuma biar dapat THR. Hilang deh puasanya. Salah itu niatnya ya mungkin kita sudah menjalankan kewajiban, tapi ya mungkin pahalanya ya dikurangin dikit lah mungkin sayang. sama Allah ya. Padahal ini kan kalau apa ya, anggapannya ini bonus kan, di Iya, betul. duplikat, di double gitu kan pahalanya. Sayang banget kalau kita cuma dapat sedikit ya kan. Iya betul sekali. Makanya kita harus benar-benar bersungguh-sungguh seperti itu. Meskipun kita walau di rumah saja. Ya, walau di rumah saja. Ingat Walau di ya, rumah saja, walau tapi di rumah happy. saja. Kita Kalau- harus bahagia gitu loh. Kalau hashtag di rumah aja udah ini ya Biasa. mainstream. Oh. Kita walau di rumah saja, Oke, tapi siap. kita harus selalu bahagia. Nah, Seperti di rumah aja selalu bahagia. Karena bersama kita juga. Adik kita di sini. tenang. Oke, kemudian selanjutnya keutamaan puasa di bulan Ramadan adalah dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Nah, ini Ya, subhanallah. kita tujuan untuk hidup ya pastinya mencapai pintu surga. Bener mencapai banget. ridho dari Allah seperti Jangan itu. sampai kita kayak apa ya, terbuai dengan nikmatnya duniawi sampai Iya. kita lupa Ya, sebenarnya. nikmat dunia itu hanyalah seanggapannya nikmat dunia itu cuman jari telunjuk, kita telunjukkan ke air dan kita angkat dan menetes itulah hanya nikmat dunia. Itu ya. Iya, Banding- hanya sedikit Jika nikmat nikmat dunia. akhirat itu seluas lausan. Masya Allah, iya Masya Allah. sudah tidak ada yang bisa dikatakan dengan kata-kata kalau nikmat akhirat. Gitu. Makanya kita berlomba-lomba, mumpung masih diberikan kesempatan, mumpung masih diberikan umur yang panjang, kesehatan. Ya, kesehatan, umur panjang itu adalah rezeki untuk Itu kita. rezeki tiada tara Betul. ya. Teman-teman kita banyak yang berjuang nih di rumah sakit, kita Iya. di sini sehat, ya kita harus Dan kita berjuangnya juga adalah dengan mematuhi aturan pemerintah yang sudah ditetapkan, seperti tidak keluar rumah bagi yang tidak perlu, cukup kami saja yang bekerja untuk menghibur Anda seperti itu. Dan kemudian mencuci tangan dan pokoknya patuhilah aturan-aturan pemerintah demi kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir. Amin ya Iya. rabbal alamin. Kan kalau apa ya, pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup. Iya, betul. Itu namanya manusia kan gak lepas dari namanya hilaf. Betul. Jadi buat teman-teman di rumah kayak ngerasa, aduh aku nih udah banyak dosa, ngapain lah aku nih apa namanya berbuat baik gitu kan. Tobat, jangan nyerah lah. Allah tuh maha pengampun. Betul. Jadi selama kalian berusaha untuk berubah menjadi lebih baik, insya Allah, Insya Allah. dosa-dosa yang lalu itu akan dihapuskan. Betul. Kita sholat saja, ibaratnya seperti ini. Orang berdosa kan pasti, aku ini banyak dosa, diterima nggak sih ampunan aku ini? Jangan pernah berpikir seperti itu, karena Allah maha ghafur, Allah maha pengampun. Kita ibaratnya seperti kita sholat. Dosa kita itu anggaplah kalau kita kiaskan, berada di atas panggul, di atas pundak kita. Ketika kita ruku, sedikit ada yang jatuh dosa kita. Ketika kita sujud, jatuh lagi. Dan selama kita sholat, kita berampun, insya Allah dosa-dosa yang menumpuk itu akan hilang. Asal kita niatnya memang benar-benar niat lillahi ta'ala seperti itu. Dan tobatan nausuha. Bahkan kalau kita apa ya, kita ibadah terus kita merasa seolah-olah kita berdosa gitu ya, itu kalau aku sih ngerasa makin khusyuk tau. Iya. Karena apa ya, nggak ada yang manusia sempurna gitu kan. Tapi kita juga yang buat teman-teman yang ilmunya banyak, kadang-kadang nih lupa, jadi mereka sombong gitu kan. Iya, mungkin ada jangan beberapa. sampai kayak gitu. Jadi buat yang kurang ilmu, ayo kita sama-sama Perbanyak menimba ilmu. Yang banyak ilmu tolong jangan ria nih. Dan juga berbagi bersama kita yang sedikit ilmu ini. Nah, Betul. itu ujiannya memang ya. Karena ilmu itu juga pemberian dari Allah sebenarnya. Kita pintar, kita ini semua itu dari Allah. Rezeki. Segala kesehatan kita, apa yang kita miliki itu semuanya dari Allah. Mm-mm. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan di dunia ini sebenarnya. Mm-mm. Tukang parkir aja nggak sombong motornya banyak. Kok iya betul juga ya, ada kok Iya. saya terpikir ya, iya. Nggak sombong dia karena dia tahu itu bukan milik dia. Nah, Iya, itu yang hanya harus kita titipan, terapkan. begitu. Nah, semuanya ini hanya titipan. titipan. Oke. Mm-mm. Kemudian
Keutamaan puasa yang ketiga adalah waktu dikabulkannya doa. Nah, Wow. dalam hadis riwayat Tirmizi, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Masya Yang kedua, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Nah, makanya mari kita bersama-sama di bulan Ramadan berdoa. Kami di sini juga mengajak pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada, untuk bisa bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan wabah corona ini bisa cepat berakhir dan kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama kembali seperti tahun sebelumnya. Amin. Ya Sampai Rabbal saya Alamin. sampai merinding. Saya juga. Doanya khusus sekali. Iya. Aduh, Masya Allah banget Lupa. ya. Boleh nangis nggak sih? boleh. Iya, betul. Saking terharunya gitu ya. Iya. Jadi teman-teman, karena tadi itu salah satu keutamaan, ayo kita sama-sama di rumah setiap hari Sama-sama berdoa, berdoa. gitu kan. Insya Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Ijabah, bener banget. Terus tadi pemimpin yang adil. Nah, Iya, betul. ini dia pemimpin sekarang ya sedikit unik ya memang. Ada yang begini, ada yang begitu gitu kan. Mudah-mudahan pemimpin kita di seluruh Indonesia bersikap adil. Insya Allah, Insya semoga Allah. pemimpin yang kita pilih nih, kita coblos itu amanah. Amin. Jangan mengecewakan hati masyarakat. Betul. Heeh. Ya, Bapak, Ibu. Bapak Ibu yang mana? Ya gitulah pokoknya. Lanjut tadi yang Kemudian keutamaan yang keempat adalah pada bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang mana Nah. malam lebih baik dari 1000 bulan. Makanya mari turunnya kita bersama-sama Al-Quran ya. mencari berkah ya Ramadan ini. dan keajaiban Lailatul Qadar itu kan emang nggak nentu kan kapan-kapannya. Dan saya tuh pernah dengar cerita gitu kan dari orang zaman dulu. Jadi dia tuh termasuk orang yang sering ngaji gitu kan, orangnya baik. Jadi saya dengar ceritanya. Jadi keajaiban Lailatul Qadar itu ketika dia kan habis sholat tarawih dia tadarus gitu kan. Pokoknya ibadah sampai nanti dia berbuka baru bangun lagi. Itu pas dia tadarus pas tengah malam itu tiba-tiba tuh langit bercahaya tau. Dan kayak suatu keajaiban yang nggak mungkin gitu loh, lampu nggak mungkin, soalnya itu kan zaman dulu lampu masih minim gitu kan. Terus matahari tuh kayak langsung bergerak cepat kayak dari sini ke sana gitu. Itu cerita ini iya. katanya keajaiban Lailatul Qadar. Dan ada yang bilang kalau kita dikasih kesempatan buat ngelihat Lailatul Qadar itu insya Allah keinginan kita tuh tercapai. Amin. Ya, Tapi keinginan yang baik tentunya, bukan yang neko-neko. Iya, betul. Oke, kita lanjut. Lanjut. Kemudian keutamaan puasa Ramadan yang selanjutnya adalah terdapat keberkahan dalam bersahur. Nah, biasanya pasti bangun sahur itu sulit, apalagi untuk minggu-minggu pertama puasa. Aduh, berat banget. Minum aja lah. Nah, dalam hadis, makan sahur itu berkah, maka jangan kamu tinggalkan meskipun hanya meminum seteguk air. Karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang bersahur. Makanya kita bangunlah sahur, kita cari berkahnya. Karena ya ini adalah bulan yang spesial sekali untuk umat Islam seperti itu. Bahkan ini kesempatan buat teman-teman yang biasanya aku pengen sholat tahajud nih gitu, tapi takut malam, takut ke WC gitu kan, takut wudhu gitu. Godaannya banyak ya. Nah, kalau sahur nih kan orang rumah bangun semua nih, rame, nggak ada alasan kita bisa sholat tahajud, qiyamul lail, Bangun sahur, masak, dan momen-momen seperti ini mungkin kita tidak tahu ya namanya waktu, kita tidak tahu yang namanya rezeki, maut, jodoh, segala apapun, kita tidak pernah tahu seperti itu. Bisa jadi saya tidak mendoakan, mungkin bisa jadi kita Ramadan berikutnya kita tidak bisa berkumpul dengan keluarga atau apapun itu ya. Makanya selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, apalagi yang orang tuanya lengkap, yang orang tuanya ada, keluarganya lengkap, mari kita sama-sama memperbaiki hubungan dengan keluarga, sama-sama kita beribadah. Itu tidak ada yang lebih indah daripada berkumpul dengan keluarga, karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Nyanyi dulu. yang paling Tapi itu berharga betul. adalah keluarga. Iya. Dan kebanyakan kita mikir belum tentu nanti tahun depan keluarga kita sama kita. Yang kadang orang lupa mikirin belum tentu kita di Iya. tahun depan itu ada atau enggak. Ya, maka dari itu kata saya tadi, beribadahlah seakan-akan kita akan mati besok. Seperti itu. Itu insya Allah khusyuk banget ya. Insya Allah. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah pahala sholat tarawih yang berlimpah. Nah, mungkin kita untuk tahun ini agak sedikit berbeda. Kita tidak bisa sholat tarawih di masjid bersama-sama. Namun, itu
itu tidak boleh menjadi penghalang untuk kita untuk sholat tarawih. Masih bisa sholat di rumah sama keluarga. Nah, sama keluarga itu sekali lagi yang penting. Iya kan, betul. Banyak banget ya berkahnya. Banyak sekali sebenarnya. Kalau misalnya kita jabarkan mungkin sampai jam 6 gitu. Iya, jadi ketika kita ngelihat dari satu sudut pandang itu, kita jangan lihat hanya dari depan, lihat juga dari samping kiri, samping kanan. Betul. Siapa tahu ada apa ya, ada alasan kenapa Tuhan memberikan cobaan kita Betul kayak sekali. gini. Pokoknya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu kaum kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Benar. Dan salah satu apa ya, efek atau dampak yang paling ngena banget ketika COVID ini, kita tahu kan di Kutub Utara itu mencair. Tapi karena ini kan orang jadi di rumah kan, terus transportasi juga jadi jarang. Iya. Itu atmosfer bumi itu semakin Membaik. membaik. Kan kemarin bolong-bolong, terus mulai apa ya, pulih lagi. Itu mungkin salah satu apa ya, Hikmah yang bisa kita ambil seperti itu. mungkin Sisi positifnya. kata Allah nih ya, kalian ini disuruh jaga masih kayak gini, masih bandel, nih aku kasih nih gitu. Ini masih ini ya, termasuk masih ringan. Kita kalau lihat cerita-cerita yang dulu berat ya, kayak cobaan-cobaan dari Allah. Jadi sekarang kita mungkin cobaan yang dikasih kita masih sanggup nih ngelakuinnya. Di rumah masih susahnya gitu kan. Nah, semoga wabah ini cepat berlalu lah. Amin insya ya Allah. Itu salah satu doa yang memang harus kita doakan, harus kita ucapkan selalu dengan hati yang bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan semuanya cepat berakhir dan kita kembali ke seperti semula lagi. Ya, memang sih sebenarnya mungkin ada beberapa segelintir orang yang berkata, kan ini datangnya dari Allah, mati pun dari Allah. Ya, jadi buat apa saya ibaratnya tidak mematuhi aturan, dan itu salah sebenarnya. Memang sebenarnya mati, segala maut, rezeki, jodoh itu datang dari Allah, dan ini memang dari Allah semuanya. Tapi kita juga ada usahanya untuk memperbaiki situasi saat ini. Salah satu caranya tadi mematuhi himbauan pemerintah dengan cara diam di rumah, menjaga jarak, mencuci tangan. Pokoknya patuhilah saja. Kita selain berdoa juga kita berusaha seperti itu. Jangan hanya itu namanya kalau ya itu hanya namanya pasrah. Kita pasrah dengan keadaan, tapi tidak menjaga dengan kondisi sekitar seperti itu. Kita harus egois. Iya, kita harus bisa memikirkan orang lain ini gimana sih gitu kan. Kalau ibarat nih ya, kalian nih pengen jodoh gitu kan, jodoh juga di tangan Tuhan gitu. Terus di rumah doang, nggak kemana-mana. Nanti datang aja lah jodoh aku kayak gitu, tanpa ada usaha nggak bakal. Sampai nenek-nenek juga orang nggak tahu di situ ada orang. Iya, ya masalah jodoh saya tidak bisa berkomentar banyak. Saya bukan kuasa kita ya. Mohon maaf, mungkin nanti kita bisa di lain kesempatan bersama narasumber yang lebih mumpuni. Suka nih pemirsa kalau bahas jodoh. Betul. Apalagi untuk orang-orang yang berdoa. Ya mungkin ini ya. Apalagi nih mereka yang ingin menikah tahun ini, termasuk saya. Maaf saya curhat. Semoga disegerakan ya amin. Allah. Jadi pasti ada beberapa orang yang tertunda pernikahannya. Mungkin kita pasti kecewa, pasti mungkin kenapa sih cobaannya kok seperti ini. Tapi kita sekali lagi berpikir bahwa ini semuanya dari Allah, dan mudah-mudahan waktu yang ditetapkan oleh itu segera datang. Jadi kita itu bukan tepat waktu, tapi di waktu yang tepat. Nah, meskipun berbolak-balik, tapi maknanya berbeda. Di waktu yang tepat ya, bukan di waktu yang salah. Iya. Lagu. Oke, lanjut. Teman-teman di rumah kita doakan ya, semoga Nisa dilancarkan. Amin. Dan mudah-mudahan yang punya hajat lah, semua pemirsa di rumah yang punya hajat tahun ini mudah-mudahan dikabulkan Allah, dilancarkan Allah. Pokoknya lancarkan rezeki, diberikan kesehatan badan, dan apa yang diinginkan dikabulkan. Amin. 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 Kemudian keutamaan yang terakhir, amalan memberi makan orang untuk berbuka. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, barang siapa memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa itu. Masya Allah. Ya mungkin untuk saat ini, ya saya tidak tahu ya di luar, di masjid mungkin tidak ada lagi yang membukakan yang bareng-bareng misalnya istilah itu, tapi kita masih bisa memberikan ini, kita kasihkan kepada anak yatim misalnya, ini tolong dibelikan makanan, dan harapan kita itu ya sekali lagi hanya untuk mencari ridha Allah. Mudah-mudahan dengan kita memberikan sedekah, kita memberikan orang berbuka puasa, jangan jauh-jauh deh, mungkin di tetangga kita yang mungkin ya agak kesusahan mungkin gitu ya, apalagi terdampak COVID-19 ini, mereka tidak bisa mencari nafkahnya yang lebih banyak, kita bisa memberikan
lauk untuk berbuka puasa, atau kita Iya. ajak berbuka puasa bersama. Nah itu jangan kita mikir jauh-jauh deh, mungkin di lingkungan kita juga ada yang seperti itu. Kita lihat di sekitar kita lah intinya. Jadi apa ya, karena COVID ini kan kita tahu kayak pedagang asongan ataupun tukang parkir sekalipun itu kan pendapatannya per hari gitu kan. Iya, betul. Karena wabah kayak gini mereka juga bingung mau ngapain. Mungkin di bulan Ramadan ini adalah kesempatan buat kita semua untuk mencari ridha Allah dan juga membantu teman-teman kita yang sedang kesusahan. Betul sekali. Mari kita berlomba-lomba mencari pahala. Ya, kita tabung untuk pahala untuk kemudian hari. Nabung itu nggak mesti uang. Iya, Nabung- pahala juga ditabung. Iya, menabung kebaikan. Tapi kebaikan tabungan kita tuh bakal nggak ada gunanya tahu. Karena apa coba? Karena apa? Karena kalau kita pamerkan di sosmed. Nah, Kalau sebenarnya itu tergantung niat ya. Tapi Iya. kan ada kayak yang nggak sedikit orang gitu yang saya lihat. Ini aku ngasih ini loh gini-gini. Niatnya mungkin pengen apa ya, memotivasi teman-teman yang lain. Tapi kita nggak tahu dibisikkan setan tuh kuat gitu kan. iya betul. Dan kita bisa, kalau sekarang kan nggak mungkin kita ngumpulin orang, misalnya kita pengen ngasih takjil, kita bisa door to door gitu Betul kan. sekali. Masih Untuk- ada banyak cara untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan. Tidak hanya harus berkumpul bersama-sama untuk saat ini. Jangan bikin agenda berkumpul orang banyak, ditangkap polisi kalian nanti. Bubar kalian, bubar. Keluar sana. Iya. Kak Nofrinda, Kenapa keluarga nih? masih lengkap. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa berkumpul bersama. Kalau Nisa ini termasuk ini ya, kalau aku lihat tuh cewek yang strong teman-teman. Jangan nanti saya nangis loh. Untuk di umur Nisa kan di bawah aku ya, di umur yang belia, dia itu bisa survive gitu kan, tapi masih ceria gitu, nggak melulu hidup tuh harus mellow gitu ya. Nis. Iya, tidak. Karena mungkin pasti kita di rumah, kita dan saya juga dulu ya berpikir ketika saya ditinggal oleh kedua orang tua, kenapa sih hidup aku tuh kayak gini banget? Kok nggak adil? Kok pasti banyak pertanyaan kenapa dan kenapa. Padahal berhentilah bertanya kenapa, karena ya apa yang telah terjadi dengan kita itu sudah ditakdirkan dan pasti ada sesuatu yang akan Allah berikan untuk kita. Mudah-mudahan sesuatu yang diberikan itu lebih indah gitu. Kalau kalian nonton acara TikTok yang kemarin itu kan, pernah aku bilangin kayak kebahagiaan itu kita yang mutusin kan. Betul. Kesedihan itu pun kita yang mutusin. Ini hidup kita, kalian mau ngapain itu ya kalian lah. Dan Nisa ini menurut aku dia milih, aku nggak mau sedih-sedih, aku maunya kayak yang ceria. Ini di sini dia kalau kalian nggak tahu di luarnya dia kayak gimana. Oh, iya. Udah kayak gasing ya. Iya. Setiap manusia itu punya sisinya masing-masing. Oke, mungkin kita tidak perlu menampakkan kesedihan kita supaya untuk dikasihani oleh orang lain. Kita pasti setiap orang punya masalah, punya kehidupan yang masing-masing. Tapi bagaimana caranya kita bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain? Ya, kita boleh sedih, kita boleh cerita, kita boleh curhat ini, tapi kita harus ingat bahwa apa yang terjadi itu sudah ditetapkan. Dan betul sekali kata Kak Nofrinda tadi bilang, kebahagiaan itu kita yang bentuk sendiri. Kebahagiaan itu tidak melulu soal uang, tidak melulu soal harta segala apapun. Misalnya saya bahagia ketika saya bisa bekerja di sini, saya bisa mengekspresikan diri saya, dan ini bahagia menurut saya, bukan melulu soal misalnya saya harus kaya lah atau seperti ini, tidak. Saya berkumpul dengan teman-teman, dengan orang-orang yang baik, dengan keluarga di Jurnal TV yang baik, itu bahagia menurut saya. Dia itu rezeki juga untuk kita. Udah, kalau anggapannya nih ya, kita punya rumah, dan kalau kita nyaman dengan pekerjaan kita, tempat pekerjaan kita itu menjadi rumah kedua kita. Betul. Soalnya kita menghabiskan waktu banyak itu kan kalau nggak di rumah ya di tempat kerja gitu kan. Kalaupun jalan sama teman-teman paling kan berapa jam doang. Gitu. Iya. Jadi ketika kalian nih udah kerja terus kayak enak banget sama kerja ini. Bahkan orang ini ya kadang-kadang nolak pekerjaan yang gajinya gede Demi dan milih yang tempatnya yang di sini udah bersahabat gitu loh. Yang pastinya kalau kita bekerja dengan hati yang ikhlas tuh enak banget. Kayak nggak ada beban, ya happy aja kayak gitu kan. Maka dari itu. Bulan puasa nih biasanya Nisa ngabuburit nggak sih? Kalau tahun-tahun dulu ngabuburit, cuman jarang sih sebenarnya. Ya paling sama teman SMA gitu kan. Dan itu pun ya nggak tiap hari lah, ibaratnya ada momen-momennya aja, ada waktu-waktu, misalnya hari ini ada jadwal buka puasa. Tapi lebih banyak di rumah. Emang gimana ya, sebenarnya saya ini lebih suka di rumah Anak sebenarnya. rumahan ya? Anak rumahan. Anak rumahan. Enak bener nih nanti suaminya Iya. Nisa nih, nggak perlu. Kamu nggak usah keluar-keluar, udah di rumah sendiri dia Di rumah otomatis. aja, Ya
berkumpul itu pasti ya pengen juga lah sama teman-teman kan menyambung silaturahmi. Tapi untuk saat ini ya kita teknologi sudah canggih, kita bisa Bukber bareng tapi pakai Zoom atau aplikasi yang lain gitu. Iya, Masih iya, bisa. iya. Bawa makanan sendiri-sendiri ya. Bukber makan sendiri kita. Oke, ini kita waktu udah berbuka puasa ya kita yuk makan gitu kan masih bisa. Jangan risau, jangan berkecil hati, jangan sedih lah ibaratnya. Walau di rumah saja kita harus bahagia. Kalau aku nih, karena aku orangnya tipe yang suka jajan gitu ya, Ramadan ini nih agak sedih gitu kan. Sedihnya karena nggak ada pasar. Iya. Pasar apa namanya? Pasar Ramadan. Mungkin itu momennya kita tunggu ya sebenarnya ya. Apalagi untuk tarawih. Biasanya kan tarawih itu yang paling kita nantikan suaranya adalah as-sholata jami'ah. Nah, itu yang memang ya malam tadi saya tarawih dengan keluarga. Saya berdena air mata ketika doa setelah tarawih gitu kan. Biasanya itu sudah kita biasanya di masjid, sekarang di rumah yang tidak sepi sekali masjid. Oke, baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saatnya waktu berbuka puasa telah tiba. Alhamdulillah. Tidak terasa ya. Ya mari kita sama-sama berdoa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berbuka puasa pemirsa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Masya Allah. Buat Alhamdulillah teman-teman. tunai puasa pertama. Alhamdulillah. 29 hari lagi kita Ramadan. Kita lebaran. Ramadan lagi. Maaf. Ya baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali yang mana orang zuhud itu adalah kita bisa menerima apapun yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita diberikan seperti ini, bentuk fisik kita seperti ini, kita harus terima. Intinya kita tidak terlena dengan duniawi. Betul sekali. Dan juga selalu menerima apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang telah diberikan Allah itulah yang terbaik menurut Allah, versi Allah ya, bukan bagi kita. Karena belum tentu apa yang menurut kita baik, tapi bagi Allah itu tidak baik, seperti itu. Jadi ya intinya kita harus bisa menerima, legowo kalau dalam bahasa Jawa, seperti itu. Ya. Qanaah yang menerima juga. Dan semoga apa yang kita sampaikan dan juga tausiah Ajim bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Dan jangan lupa terus saksikan kami setiap hari pukul 5 sore selama bulan Ramadan. Ya pemirsa, akhir kata saya Anissa Nurinayah dan rekan saya Nofrinda Smaujana beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri di hadapan Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal TV, One City, One TV. Bye-bye.